Mari kita mau menyembah Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jembatkan suaramu, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat suaramu, katakan, inilah yang ku renungkan
bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan-Mu, haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, oh haleluya. Terima kasih Yesus, oh kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami mengagungkan Engkau, Yesus Tuhan yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, we worship You, Lord, oh haleluya. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan, oh haleluya. Ku berterima Kirala Payarashe, Kirala Payarashe, mari sembah Dia, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab Kau luar biasa. Oh. Mari sore hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita. Biar kita mau hanya fokus kepada Tuhan dan kita mau tinggikan nama-Nya. Bukan hanya karena setiap perbuatannya, namun karena pribadinya. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita mau katakan. Hatiku siap membangunkan fajar, anginlah dai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Siap membangunkan fajar, katakan bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu
mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari katakan, hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah jiwaku, hatiku siap menyembah. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari sekali lagi kita mau katakan, hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, katakan, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah jiwaku, oh bangunlah. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Sekali lagi katakan, bangunlah jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari lebih lagi kita mau katakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan
Jemaat sendiri katakan, sebab kasih-Mu katakan besar, oh, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, Tuhan katakan, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan di atas segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Dan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab Engkau Allah yang ada bersama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini? Katakan amin. Shalom. Coba wajahnya dilihat kanan kiri, apakah sudah ada bersuka cita? Katakan shalom. Haleluya. Kita mau terima anggur yang baru dari Tuhan. Amin. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Tuhan. Haleluya. Mari kita mau serukan yang lantang ya. Katakan Yesusku dahsyat, sekali aja tapi yang keras. Amin. Siap? Oke. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Say, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan, ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kuatku, teguhkan imanku. Katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Say, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Katakan, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur.
bersuka, sebab hari ini hari yang mari jemaat sendiri yang katakan, oh, ku mau tetap bersyukur. Mari jemaat angkat suaramu, biarlah datang dari hatimu, katakan segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan yang jadi, amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Siapa yang mau tetap bersyukur, lambaikan tanganmu. Amin. Biarlah karena syukur kita, Tuhan mau berkati kita lebih dan lebih lagi. Amin. Katakan, aku diberkati. Haleluya. Mari mengucap syukur dan percaya kita umat yang diberkati Tuhan. Amin. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, katakan, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, sebab balas sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat
katakan. Aku dilimpahi Sendiri karena katakan. Allah sanggup Mari pegang kepala kita, untuk katakan. menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari puji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pada sore hari ini? Amin. Kita umat yang diberkati Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami merayakan kasih-Mu yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau naikkan pujian. Oh haleluya. Kira paya rashi. Yesus. Haleluya. Kira paya rashi karala paya rashi karala paya rashi. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menerima
Mari katakan haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri-Mu Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama. Bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus. Mari saya undang
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sehati sepikir dalam doa. Bapa, kami naikkan syukur karena sore hari ini kami masih dapat melangkahkan kaki kami tidak ke tempat lain, namun kami melangkah untuk beribadah dalam bait-Mu yang kudus, sehingga kami akan mendapatkan pengarahan, pembelajaran, pemeliharaan, dan bahkan penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih ya Tuhan, apabila sore hari ini kami boleh bersama-sama setelah melampaui akan bulan Agustus, dan saat ini kami masuk dalam minggu yang pertama di bulan September, maka kami percaya pemeliharaan-Mu akan lebih lagi sehingga kami boleh menerima anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Segala kuasa dan roh-roh jahat yang ingin mengganggu dan segala pikiran-pikiran jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira menurut saudara, ya kita semualah, menurut kita semua, kita ini ujuk-ujuk ada atau kita ini memang diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan? Coba tolong dijawab masing-masing. Anda yakin enggak bahwa keberadaan kita ini tidak atas kehendak kita, tidak kehendak siapapun, termasuk bukan kehendak orang tua kita. Kita semua ada karena kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas setiap pribadi kita. Iya. Coba yang setuju katakan ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya kita ini ada, namun kita ini juga dilengkapi. Dilengkapi apa? Dilengkapi dengan rupa-rupa karunia yang berbeda-beda. Apakah artinya karunia? Karunia itu merupakan sebuah kemampuan, keterampilan, kepandaian, ya, yang diberikan kepada kita masing-masing dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari
supaya kita ini tidak bertanya-tanya, apa iya? Nah, apa iya? Gitu, saudara ya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 12 mulai ayat 4. Kita baca pelan-pelan. 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat. Ayo kita baca rame-rame dengan suara yang lantang supaya telinga kita mendengarkan firman yang diucapkan oleh mulut kita, karena Tuhan sudah menaruh kuasa di dalam mulut kita, kuasa perkataan apabila kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ayo kita baca pelan-pelannya ayat 4 dulu. 2, 3. Ada tapi satu roh. Ya, perhatikan dulu ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, sumbernya itu selalu dari Tuhan. Ya, ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam apa? Bukan dimonopoli oleh satu orang, dua orang, sebagian orang, tapi semua orang. Nah, coba saudara, kira-kira menurut saudara Anda hebat enggak? Masing-masing kita ini hebat, bukan kecekan, bukan ecek-ecek. Kenapa? Karena dilengkapi dengan bermacam-macam karunia yang berbeda-beda. Tapi satu Tuhan, dari Tuhan yang satu. Ya, terus ayat 7, coba. Ayat 7, mari kita baca 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Artinya apa? Kalau masing-masing itu diberi karunia, misalkan satunya bisa masak, satunya bisa nyapu, satunya bisa khotbah, satunya bisa mimpin, tapi itu semuanya adalah untuk kepentingan bersama. Kalau kepentingan bersama artinya pasti tidak ada saingan, tidak ada menganggap oh aku lebih berharga, aku lebih penting, aku lebih hebat, aku lebih enggak. Semuanya rata-rata podo wae. Nah gitu saudara ya. Ya. Terus ayo ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh Kudus yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Terus ayat 9. Kepada yang seorang Roh Kudus yang sama memberikan apa? Iman. Dan kepada yang lain, ia Roh Kudus memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Jadi jangan heran nanti ketika ada tim kunjungan, ada pelayanan, lalu tahu-tahu menghadapi ada orang sakit, lalu ada salah satu tumpang tangan orang itu menjadi sembuh. Amen. Nah, siapa yang mengerjakannya kesembuhan?
Tuhan itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri, bukan manusia kita. Bukan. Amin. Nah, ayo terus ayat 10. 2, 3. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan apa? Kuasa untuk mengadakan apa? Mukjizat. Dan kepada yang lain Roh Kudus memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Roh Kudus memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Roh Kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi lengkap. Semua masing-masing dilengkapi. Ya, berbeda-beda. Tapi untuk kepentingan bersama. Jangan lupa, berbeda-beda tapi tidak untuk bersaingan. Tidak untuk disek-disekan gitu saudara ya. Ya, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, setelah kita memahami, maka ayat 11, tolong tayangkan ayat 11. Yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara apa? Khusus. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau saudara memahami ini, maka tidak ada satupun di antara kita yang boleh menyombongkan diri. Merasa paling besar. Merasa paling benar, paling hebat, dan paling tidak ada. Semua rata-rata sama. Justru untuk saling melengkapi. Amen. Nah, pemahaman ini sangat penting. Karena apa? Karena kita ini hidup di dunia ini masih harus memperjuangkan kehidupan secara jasmani. Iya kan? Coba saudara yang duduk kakinya masih nginjek lantai enggak? Atau ngawang? Atau sudah ngawang? Kan belum. Kan masih nginjek lantai. Artinya kita masih butuh sandang pangan papan. Nah, dengan diberikan karunia yang berbeda-beda, antara lain adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita masing-masing. Nah, sambil karunia itu diberikan kepada kita masing-masing, yang paling utama adalah mengerjakan keselamatan. Makanya masih ingat Amsal 31 Agur bin Yage mengatakan, ya Tuhan, jangan sampai aku ini miskin lalu mempermalukan Tuhan. Mempermalukan dengan jalan apa? Mencuri, menipu, memanipulasi, lalu merebut hak orang lain dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau aku kaya, kalau aku kenyang, jangan sampai aku ini lupa Tuhan. Ya. Jadi ingat baik-baik. Karena apa? Karena manusia itu
dilengkapi satu hal yang harus kita waspada dan hati-hati. Setiap saudara dan saya ini diciptakan itu bukan seperti robot. Anda dan saya ini diberikan hak kebebasan. Tetapi Tuhan ingin agar supaya jangan mempergunakan hak kebebasan untuk melawan rencana dan kehendak Tuhan. Ini perlu diingat. Nah, saya akan mengajak saudara untuk mengingat kembali. Ketika penciptaan manusia Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Tuhan memberikan seluruh yang berada di Taman Eden untuk diapa? Dinikmati, untuk dikelola. Tetapi Tuhan masih tetap memberikan pembatasan. Meskipun kebebasan diberi, tapi tetap Tuhan beri pembatasan. Seluruh Taman Eden itu tidak karu-karuan banyaknya. Tuhan cuma bilang ada dua, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan jangan engkau sentuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Lalu kalau menurut saudara, apa saya kurang? Coba jemaat mikir. Anda ini diberi hak kebebasan untuk menikmati hidup, untuk begini dan begitu. Tapi tetap Tuhan ingin kita tidak kebablasan. Kalau sampai kita ini tidak diberi batasan, jangan-jangan nanti kita ini akan mengganti menjadi Allah. Gitu loh maksudnya. Dan kita harus sadar, saudara dan saya ini ciptaannya. Makanya dalam nats yang lain dalam perjanjian lama, kita ini ibarat tanah liat. Dibentuk oleh sang penjunan. Kalau cuil, dia Pak No. Diremet maneh, digobleki maneh, lalu dibentuk ulang supaya ndak ketokane gupil, gak cuil. Ya saudara ya. Nah, lalu apakah tanah liat itu mau protes sama sang penjunan? Dia ndak bisa. Makin protes ya nambah digebloki namanya saudara. Ya. Nah, namun satu hal yang perlu kita ingat, dengan adanya kembali kepada kita diberi karunia yang berbeda-beda ini, jangan sampai kita menyalahgunakan karunia yang sudah Tuhan lengkapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah sehingga kita nanti tidak akan sampai artinya melawan Tuhan. Gak nerima noe. Maka orang yang seperti itu bisa disebut dia serakah. Dia ingin memberontak kepada Allah. Kenapa malaikat itu tidak mendapatkan pengampunan? Malaikat yang dipimpin oleh Lucifer itu tidak diberi pengampunan. Karena dia ingin menjadi Allah dan memberontak atas tahta Allah. Nah itu saudara. Makanya sekali lagi lewat firman Tuhan sore hari ini, mari kita perlu mewaspadai, jangan sampai ketika saudara itu dipercayai, betul enggak? Anda itu diberi karunia itu adalah supaya Anda bisa dipercaya. Harus dipergunakan tepat seperti apa yang Tuhan mau untuk kepentingan bersama. Ini yang harus, dan
menyadari itu karunia itu bukan dari aku. Karena saya pinter gitu. Tidak ada satupun yang bisa. Karena yang namanya manusia itu tetap manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu keterbatasan kita, maka kita butuh orang lain. Orang lain pun terbatas, maka orang lain juga butuh kita. Amin. Nah, makanya ayo sesuai dengan apa yang kita lakukan retret 2 hari di mana? Di apa namanya itu? Tretes Trawas atau apa itu? Ya. Kita punya tema menjaga hati dan pikiran. Karena bagaimanapun juga karunia-karunia yang kita miliki itu perlu kita pikirkan untuk apa. Pasti petunjuknya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita dharma baktikan atau kita ini salurkan berkat karunia-karunia yang kita ada kepada orang lain. Nah itu tidak untuk dimonopoli kita sendiri. Lalu ada yang tanya, loh kalau mau masuk kene gak oleh, ya boleh enggak apa-apa. Misalkan nanti makanya kita buka dulu Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4. Kita akan membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Kita baca pelan-pelan ya, ayat per ayat. Sudah siap? Sudah siap? Ayo kita baca 2, 3. Yudea kunasehati dan Sintehe kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, apa artinya Yudea? Yudea itu artinya nama harum, bau wangi. Itu menunjukkan orang itu punya reputasi yang baik. Ya, terhormat. Ya, jadi dia boleh dikata orang yang disegani oleh banyak orang. Ternama. Wah, ternama apanya? Nah, nanti kita bahas. Ya, ya tentu Tuhan ingin supaya ternama baiknya. Bukan ternama jenesi, bukan. Bukan ternama karena tukang utel gitu. Kan tidak. Ternama baiknya, ya. Yudea dinasehati. Tapi orang yang ternama ini masih tetap dinasehati. Nah, nanti kita lihat. Dan Sintihe kunasehati. Apa artinya Sintihe? Sintihe itu artinya beruntung. Ya. Beruntung. Artinya orang ini mewakili mendapatkan karunia kekayaan. Sugih. Ya. Kekayaan. Yang satu apa? Ternama baiknya. Yang satu termasyur kaya. Nah, tapi tetap dua orang ini mendapatkan nasihat. Nasihatnya apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Anda perhatikan. Jadi orang yang ternama, orang yang kaya, perlu sehati sepikir dalam Tuhan. Maksudnya apa? Jangan kamu sombong karena kamu ternama. Jangan kamu pelit lalu menganiaya orang miskin. Gitu, saudara ya. Mengandalkan kekayaanmu lalu engkau bisa berbuat apa saja untuk menindas yang miskin. Tidak boleh. Nah ini supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Lalu
Ayo maju lagi ayat 3. Ayat 3, bahkan. Apa artinya bahkan? Bahkan itu gini. Orang mong apa? Yudea, orang mong Sintihe. Tapi loh, bahkan ku minta kepadamu juga sun sugos. Jadi masih tidak hanya soal ternama, tidak hanya soal orang kaya, tapi aku juga minta sun sugos. Artinya apa? Sun sugos itu karisma. Orang yang punya kemampuan untuk apa? Karisma itu orang yang punya kemampuan untuk memberikan nasihat, punya karisma sikapnya itu baik, punya karisma itu gampang berinteraksi dengan orang lain sehingga orang lain itu merasa nyaman, merasa terpengaruh dengan omongan baiknya. Dulunya orang itu kurang baik karena orang ini punya karisma, lalu diberikan ulasan, diberikan pembelajaran, diberikan petunjuk dan lain sebagainya. Itu artinya orang yang punya karisma. Ya, bisa. Karisma itu bisa dalam seni, dalam politik, atau dalam bisnis, macam-macam. Karisma itu semacam gini loh, penasehat. Ya, coba ayo. Bahkan ku minta juga sun sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Ya orang 3 itu tadi. Orang 2 tadi Yudea dan Sintihe. Ya. Lalu sun sugos. Ya. Mereka bertiga. Tolonglah mereka. Karena apa? Mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi orang yang dikaruniai akan nama baik, yang dikaruniai kekayaan, dikaruniai sebagai penasehat adalah untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu mengabarkan tentang keselamatan. Siapa yang dituju? Masih ada satu. Saudara, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Klemen itu artinya orang yang dikasihani. Jadi ketiga orang itu tadi harus bekerja sama dengan cara Tuhan untuk menolong, yaitu sasarannya adalah orang yang lemah. Sehingga tujuan daripada karunia-karunia yang berbeda-beda ini bisa untuk berguna menolong orang yang miskin, orang yang sedang susah, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang gagal. Semuanya diangkat, diakomodir untuk diajak bersama-sama untuk menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Yang setuju katakan, nah, ya, yang jelas kerjasama ini dinyatakan, ya, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini puncaknya. Yang ternama, yang kaya, yang punya karisma, yang lemah, itu diajak bersama-sama untuk menikmati, saling melengkapi
karunia yang berbeda-beda itu tujuannya adalah untuk keselamatan yang kekal. Sampai di sini kira-kira jemaat kira-kira ngeh enggak? Paham enggak? Ini tadi yang dikatakan bahwa karunia itu yang berbeda-beda saling melengkapi untuk tujuan bersama ya ini. Ini merupakan apanya? Gerakan yang nyata, tindakannya yang harus dilakukan oleh masing-masing kita. Nah, sehingga terciptalah yang namanya, ayo, kalau sudah bisa bekerja sama jemaat di tempat ini, lalu secara skup kecil dalam keluarga, ya keluarga anak-anak itu kan ya bisa saja saudara-saudara kita ya ada yang pinter, ternama, ada yang sugih ya tidak semua rata-rata sugih bisa, tapi yang kurang sugih ya jangan iri dengan yang sugih. Nah, lalu pertanyaannya, lu nane ngono Tuhan tidak adil? Tidak. Tergantung kita masing-masing. Bisa enggak masing-masing itu sama untuk dipercaya mengelola keuangan. Misalkan itu punya 100 juta, yang satu punya 1 miliar. Loh, yang satunya punya 1 triliun. Saudara, ya. Masing-masing enggak sama. Nah ini tergantung masing-masing kita bagaimana caranya kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika kalau kita ini mempergunakan karunia demi karunia itu tepat seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, saya yakin kita pun juga bisa ditambah-tambahkan akan karunia demi karunia yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka terciptalah kalau sudah semuanya paham, bisa bekerja sama, bisa mempergunakan karunia yang berbeda-beda itu untuk kepentingan bersama, maka kita akan dinyatakan sebagai orang yang bersukacita. Coba ayatnya yang keempat, mari. Filipi 4 ayat 4, mari kita baca 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terus sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Artinya ayat ini memberikan petunjuk kalau kita ini bisa bekerja sama ya, tanpa ada iri hati, tanpa ada macam-macam pikiran yang merasa udah adil dan ini, maka kita ini akan menikmati dengan bersukacita. Karena sukacita ini sangat penting. Ya, pentingnya di mana? Hati yang gembira adalah obat yang hari-hari ini ada banyak ya, saudara, macam-macam penyakit yang beredar, belum lagi COVID yang baru lalu. Kita patut bersyukur, kita bersukacita karena kita sudah diberi ketahanan imun, yaitu lewat sukacita, bukan obat. Tapi melebihi obat, yaitu ketika saudara dan saya nerimo ing pandum. Tidak ada iri hati, tidak ada merasa kalah, tapi kita ini semua nerima apa adanya yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita masing-masing. Maka terciptalah yang namanya sukacita. Nah, ketika kalau saudara dan saya ini mengalami yang namanya bersukacita,
maka ini perlu dipertahankan. Nah, dipertahankan apanya? Ya tadi yang ketiga, yang Yudea, yang Sintihe, yang Sunsukos, termasuk yang Klemen ini tetap mempertahankan. Mempertahankan bagaimana? Nah, yuk kita baca ayat 5 supaya kita dengar gitu ya. Ayo. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Artinya masing-masing kalau sudah tepat guna, bisa mengelola dengan baik, bisa mengemban kepercayaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita melalui karunia yang berbeda-beda, maka yang perlu kita tunjukkan sikap kita adalah kebaikan apanya? Hatimu. Ini tidak dikatakan hendaklah kebaikan apa rupamu atau parasmu atau yang lain, tapi hati. Nah, ini sangat penting karena hati ini akan mengendalikan sikap manusiawi kita dan jiwa kita. Agar supaya tidak liar, agar supaya tidak geladur, agar supaya tidak dodro, agar supaya tetap waspada dan percaya bahwa kita semua perlu menjaga hati. Amen. Nah, lanjut ayat 6. Lanjut ayat 6, mari kita baca apa artinya ya petunjuk atau petuah atau nasihat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ayat 6 ini memberikan petunjuk. Nah, ketika yang yang ternama, yang punya kekayaan, punya yang punya karisma, ya melayani semua orang, banyak orang, ya. Kalau kita melayani 100 orang, 100 orang itu ya berbeda-beda sikapnya. Berbeda-beda karakternya dan berbeda-beda ya termasuk keinginannya, pendapatnya. Makanya akhir-akhir ini kan banyak orang itu perang di medsos itu. Wah, pendapatnya ini satunya gini, dan lain sebagainya. Nah, kita mesti ingat bahwa karunia yang kita terima dari Tuhan adalah untuk kepentingan bersama. Tidak untuk saingan, tidak untuk berlomba, disek-disekan, sikut-sikutan, jegal-jegalan, tidak. Nah, bagaimana kalau kita ini sekarang menghadapi ada orang-orang yang angel tenan tuturane, ya, termasuk anak, bojo, saudara, jemaat. Nah, sehingga Tuhan mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak boleh khawatir tentang apapun juga, model piye, model keadaan piye, baik, gak usah khawatir. Nah, kalau kita ini sudah istilahnya kembali, karena setiap orang punya keterbatasan. Ya, punya kemampuan yang sangat terbatas. Nek wis ngadepi wong sing modele angel tenan tuturane, jangan menyerah. Ndak usah menyerah, ndak usah patah semangat. Lalu wis gak ngononan, wis gak pelayan-pelayanan, gak ngenenan, gak tuan-tuan, wis gak dulur-duluran gitu.
Lalu apa yang harus kita perbuat? Baca, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba ini perhatikan baik-baik. Karena ini poin yang sangat penting bagi setiap pribadi kita. Karena setiap kita pasti akan menghadapi seperti ini. Menghadapi yang similiki, yang angel tenan tuturane, terus wangkel wong itu gak leren-leren. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu berkeinginan supaya kita ini tidak katut dengan yang jahat, yang jelek, yang rusak itu. Kita punya tugas untuk dandani. Kita punya tugas untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan ini semua yang baik-baik itu tadi. Tapi jangan sampai kita katut. Nek katut, bar kawin. Ya, betul enggak? Tuhan enggak ingin. Nah, Tuhan makanya melengkapi. Melengkapi apa? Kuasa doa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Segala hal keinginanmu. Keinginanmu apa? Keinginanku adalah supaya dia bisa berhenti bertobat. Keinginanku supaya dia menjadi baik. Keinginanku supaya dia bisa sembuh. Keinginanku supaya dia bisa maju, bisa berhasil. Nah, ini keinginan kita. Nah, dan dalam doa ini dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau permohonan kita dalam doa dengan ucapan syukur mempunyai sebuah arti bahwa kita ini tidak gerundel. Tetap bersyukur. Hari ini belum dapat, ya terus tetap tekun. Nanti sampai Tuhan sendiri yang akan berkarya. Dan doa yang dipanjatkan oleh setiap orang percaya pasti akan dijawab. Amin. Pasti akan terlaksana. Nah, kita dibutuhkan untuk yang namanya sabar. Tekun. Setia. Terus tidak ngumbar nafsu, tapi punya penguasaan diri. Lah, hal sabar, tekun, baik. Lalu apalagi? Ya, lemah lembut, gak kasar. Itu dari mana? Bukan dari kita. Itu juga atas pemberian Tuhan. Karena saudara punya maksud untuk supaya yang kita layani menjadi baik. Menjadi berhasil. Menjadi apalagi? Wah, macam-macam, saudara. Nah, maka Tuhan akan menyatakan. Dan saudara tidak akan terjebak untuk mempergunakan kekuatan kita. Karena kekuatan kita ingat pasti terbatas. Nah, ketika kalau kita menjalankan ayat 6 ini, maka apa yang terjadi? Ayat 7. Coba tolong. Ayat 7. Ayat 7. Mari kita baca. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus
Yesus. Nah ini kalau kita menjalankan ayat 6, maka kekuatan Tuhan akan dipenuhkan dalam kita lewat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena saudara sudah kehilangan kentekan akal, istilahnya bukan kehilangan akal, kentekan akal. Ngadepi tadi itu loh, sing rewel-rewel, sing wangel-angel tenan tuturane itu loh. Saudara sudah kentekan akal, gak iso piye neh. Tapi oleh karena Anda tidak putus asa, tidak berhenti, Anda tetap yakin kuasa Allah lebih besar dari kuasa dunia. Amin. Tapi kita gandeng Tuhan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Idong, hidup yang terarah kepada Tuhan. Dalam retret itu Idong menyampaikan hal ini. Jadi kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, wes tetap lipat tangan doa, minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat dekat, Tuhan sangat memperhatikan orang yang berseru kepadanya. Karena Tuhan ingin supaya kita ini tidak kejeblos, tidak jungkel dan tidak katot, tidak terseret dalam hal-hal yang buruk. Bahkan Tuhan nyatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka di situ muncul ayat yang sangat powerful. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Percayalah, Anda mengalahkan kejahatan dengan kebaikan bukan digawe kalah-kalahan. Ya, nanti kalau orang-orang tertentu itu kalau angel telan tuturani, nah kalau kita sudah berserah nanti Tuhan sendiri yang bertindak. Makanya ingin saya sampaikan hati-hati orang yang ngotot kayak kotot babat sing kuning ngotot wangel mbok gewodok sedina sewengi ora pumpuk sing kuning. Saudara ya. Iku kudu dicacah dhisik lagi ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita lanjut. Kita habiskan ini ya. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, lalu Tuhan beri arahkan. Kita buka ayat 8. Nah, ini bagian yang harus kita lakukan ya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 8 hal. Semuanya yang adil, yang benar, lalu yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Tidak ada kata-kata misuh, ya tidak ada kata-kata hujat, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu harus ada di dalam pikiran kita. Nah, ini merupakan sebuah pelajaran yang harus kita tekuni, yang harus kita hayati, yang harus kita pegang teguh, jangan sampai hilang dari pikiran kita. Ya. Makanya ayat 8, 9, hari ya tadi sudah ada ini semua harus ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Mari ayat 9. Ayat 9.
2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari? Dan apa yang telah kamu dengar? Dan apa yang telah kamu lihat padaku? Lakukanlah itu. Anda perhatikan. Ada berapa hal. Yang pertama, apa yang telah kita pelajari? Ya termasuk sore hari ini kita belajar. Dan apa yang telah kita terima. Kita sudah menerima akan karunia, menerima pelajaran, menerima arahan. Dan yang ketiga, dan apa yang telah kita dengar. Kita sudah mendengar firman sore hari ini. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Artinya saudara dan saya ini perlu melihat kesaksian orang yang baik. Paulus menyatakan, apa yang telah kamu lihat padaku. Jangan melihat orang yang tidak bertobat, tapi lihatlah orang-orang yang sudah bertobat. Nah, amen. Lalu untuk apa? Lakukanlah itu. Disuruh melakukan. Anda tadi melajari, Anda telah menerima, Anda sudah mendengar, Anda sudah melihat kesaksian orang yang bertobat. Lakukanlah itu. Artinya Anda menerima pelajaran, menerima akan kenyataan, menerima, mendengar. Itu semuanya dasarnya karena iman. Iman itu perlu dipraktekkan, dilakukan. Sehingga iman kalau tanpa perbuatan, iman itu akan mati. Tapi kalau kita memiliki iman, menerima pelajaran, melihat dan menerima serta mendengar dan mendapat pengarahan dari orang yang punya karisma itu tadi. Baca bersama-sama. 2, 3. Maka ayo yang banter karena ini goalnya. 2, 3. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Ya. Jadi klop sudah. Kita akan sudah enggak bimbang lagi, enggak khawatir lagi situasi yang bagaimanapun juga. Kita karena sudah mendapatkan pengarahan. Nah sehingga setiap saudara dan saya jangan sekali-kali menyombongkan diri, jangan sekali-kali menyalahgunakan kekayaan, jangan sekali-kali ngibul atau membuli orang atau mendustai orang dengan nasihat yang tidak benar. Ya, apalagi kita yang sedang pas-pasan, lalu kita ini seperti yang dikatakan oleh Amsal 31 atau Amsal 30 itu ya, kalau enggak salah. Ya. Amsal 31 ya. Amsal 30 ya. Coba tolong ditayangkan Amsal 30. Mulai ayat 8. Mulai ayat 7. Mulai ayat 7. Mari kita dengar ya. Mulai ayat 37. Mulai ayat 7. Amsal 30 ayat 7. Ya. Kita baca 2, 3. 2 hal aku mohon kepada Tuhan. Jangan itu Tuhan tolak sebelum aku mati. Nah, saudara perhatikan sebelum mati. Nah, artinya apa?
mengerjakan segala sesuatu perubahan, pertobatan itu sebelum mati, jangan setelah mati. Tuh, kok sembahyang titip ya, itu mutune sampean aku nek mati ngene ya. Ya orang bersiarah di kubur itu ya bukan dilarang, boleh, tapi aja umi njaluk sing mati. Sing mati wis ora iso apa-apa. Ya Saudara, kalau ada apa-apa makanya kalau kita ingin perubahan, ingin mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka sebelum mati apa permohonannya sebelum mati? Ayat 8. Ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi setiap saudara dan saya ini sudah diberikan porsi yang cukup oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan satu dengan yang lainnya, tidak. Kecuali salah dewi mergo malas, gak gelem mergawe ya ora dikemanan. Betul enggak? Nah, lah tujuannya apa? Permintaan Agur Pindiake ini ayat 9. Ayo coba ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Yang setuju katakan amin. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman hidup kita pada masa-masa yang amat sukar ini. Percayalah bahwa setiap saudara sudah dilengkapi dengan karunia demi karunia. Kembangkanlah karunia itu untuk kepentingan bersama, khususnya untuk keluarga kita masing-masing. Amin. Untuk keluarga kita masing-masing. Nanti kalau sudah mahir, maka kepada orang lain. Ya enggak usah keburu-buru, enggak usah merasa gini. Dah, praktek dulu di dalam keluarga dulu. Ya, saya undang pemain musik, WL Singer, dan para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus untuk mengenang akan korban Kristus sebagaimana yang harus kita ingat agar supaya setiap kita senantiasa memiliki ucapan syukur karena sebetulnya kita ini binasa, tapi oleh karena korbannya di atas kayu salib sehingga saudara dan saya mendapatkan yang namanya kasih karunia.